Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim yang membahas fikih Imam Syafi'i kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang ar-riswah atau suap. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai bagaimana cara bertaubat dari dosa suap. Namun sebelum itu saya ingin mengulang kembali supaya ingatan kita semakin kuat, pemahaman kita semakin mantap, dan mudah-mudahan kelak berubah menjadi prinsip hidup kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang ingin saya ulangi adalah mengenai definisi dan indikator suap. Definisi suap yaitu ma yu'ta li ibtali haqqin au ihqaqi batilin. Apapun yang diberikan dengan tujuan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Apapun yang diberikan untuk merekayasa kebenaran. Apapun yang diberikan untuk memutarbalikkan kebenaran. Ini definisi riswah. Lalu kemudian indikatornya bisa kita rangkum dalam 3 hal. 3 indikator ini akan membuat kita lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah sesuatu yang kita berikan itu tergolong riswah atau bukan. Indikator yang pertama adalah merampas, mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah menzolimi orang lain. Dan yang ketiga adalah lari dari kewajiban. Jadi 3 indikator riswah. Yang pertama merampas hak orang lain. Yang kedua menzolimi orang lain. Dan yang ketiga lari dari kewajiban. Sehingga apapun yang diberikan dalam bentuk apapun, kalau dalam rangka merampas hak orang lain, maka itu suap. Kalau dalam rangka menzolimi orang lain, maka itu suap. Dan kalau dalam rangka lari dari kewajiban, maka itu adalah suap. Lalu selanjutnya jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum riswah? Para ulama sepakat bahwa ar-riswatu minal kabair. Riswah atau sogok, suap adalah termasuk jajaran dosa besar. Sekali lagi, riswah termasuk dosa besar. Jadi bukan hal yang remeh. Berapapun keterlibatan seseorang di dalam riswah,
tetap hukumnya sama, yaitu dosa besar. Dan kemudian hukumannya berdasarkan hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, hukumannya ada 3. Yang pertama adalah laknat Allah, yang kedua adalah laknat Rasulullah, dan yang ketiga adalah jaminan masuk neraka. Tentunya jamaah rahimakumullah, Allah tidak sembarang melaknat, karena Allah lebih sayang, jauh lebih sayang dari seorang ibu kandung kepada anak kandungnya. Bayangkan sayangnya Allah kepada makhluknya, jauh di atas sayangnya ibu kepada anak kandungnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ketika beliau menghembuskan nafas yang terakhir, sesaat sebelum itu, yang beliau sebut bukan Fatimah putrinya, yang beliau sebut bukan Aisyah istrinya, yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ana laha, ana laha. Umatku, umatku, aku untuknya, aku untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Lalu ada hadis lain dari baginda Nabi. Beliau bersabda, ittaqu syarral halimi idza ghadib. Takutlah kalian kalau orang yang sabar sudah marah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada orang sabar, sabar betul. Kita tahu beliau sabar betul. Tapi kemudian beliau marah. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Karena pasti ada pelanggaran yang dahsyat, ada pelanggaran yang berat, ada pelanggaran yang hebat. Sehingga seorang yang sangat sabar kemudian berubah menjadi marah. Jamaah rahimakumullah. Ini konteksnya makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Namun ketika konteksnya riswah, maka berubah menjadi laknat. Bayangkan hadirin sekalian, pencipta rasa kasih sayang di alam semesta, pemilik rasa kasih sayang tiada terbatas di alam semesta, zat yang jauh lebih sayang dari ibu kandung kita sendiri, kemudian melaknat. Artinya pelanggarannya bukan main-main. Pelanggarannya sangat berat, dan saking sayangnya tegurannya begitu keras. Saking sayangnya tegurannya begitu hebat, begitu tegas. Laknat Allah, laknat Rasulullah, dan jaminan masuk neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ketika suap itu dilakukan untuk merampas hak orang, untuk menzolimi orang lain, atau untuk lari dari kewajiban, maka dosa dan hukumannya terkena baik kepada rashi yang memberi suap, wal murtashi yang menerima suap, wal raish dan perantara di antara keduanya. Dan kemudian para ulama menjelaskan lagi bahwa ketika uang itu diberikan atau apapun diberikan, bukan dalam rangka merampas orang lain, bukan dalam rangka menzolimi orang lain, bukan dalam rangka lari dari kewajiban, tetapi dia terpaksa memberikan sesuatu karena pertama, justru dia mempertahankan haknya. Kedua, justru dia ingin menghindari kezoliman yang akan menimpanya. Para ulama dalam madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua ulama sepakat bahwa dalam kondisi terpaksa seperti itu dan dalam rangka mempertahankan hak, dalam rangka menghindarkan diri dari kezaliman orang lain, maka fal ithmu 'alal akhidhi dunal mu'ti. Dosanya adalah kepada orang yang menerima, sedangkan yang memberi tidak berdosa sama sekali. Lalu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bagaimana cara bertaubat dari dosa suap. Baik bagi yang menerima ataupun bagi yang memberi.
Yang pertama kita mulai lebih dahulu dari sisi penerima suap. Jamaah rahimakumullah, para ulama menegaskan bahwa taubatnya orang yang menerima suap itu caranya dibedakan. Dan tentunya secara umum kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana rukun-rukun taubat. Supaya taubat kita sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada taubat yang sah tapi kemudian tidak diterima, ada taubat yang sah kemudian diterima. Diterima atau tidaknya tentunya itu adalah kewenangan dan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar memenuhi syarat-syarat taubat, memenuhi rukun-rukun taubat dengan harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Para ulama membagi dosa menjadi dua bagian dan ini mempengaruhi syarat taubat masing-masing. Yang pertama adalah dosa kepada Allah, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, tidak memberikan hak-hak Allah seperti tidak melaksanakan sholat fardu, tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan sengaja, lalu kemudian menunda-nunda berangkat haji, padahal badan sehat, uang ada, dan perjalanan aman serta terjamin. Dia menunda-nunda, lalu kemudian jamaah rahimakumullah tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Ini dosa kepada Allah. Dan syarat taubatnya menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah al-iqla'u, yang kedua adalah an-nadamatu, dan yang ketiga adalah at-tahallul. Al-iqla', an-nadamah, at-tahallul. Al-iqla' artinya berhenti. An-nadamah artinya menyesal. At-tahallul artinya menghalalkan, meminta maaf, mengembalikan kezoliman-kezoliman kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, at-tahallul ini merupakan salah satu syarat dari taubat. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Sementara kepada manusia syaratnya ada 4. Kepada manusia syaratnya yang pertama adalah al-iqla', berhenti. Kemudian yang kedua an-nadamah, menyesal. Dan yang ketiga adalah adamul audah, tidak mengulanginya kembali. Ini kalau dosanya kepada Allah. Al-iqla', berhenti. Kemudian an-nadamah, menyesal. Dan kemudian yang ketiga adamul audah, tidak mengulangi perbuatannya. Ini 3 syarat taubat atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti, menyesal, dan tidak mengulangi. Sedangkan taubat kepada makhluk atau manusia karena kezaliman antar sesama, maka syarat taubatnya ditambah 1. Yang 3 pertama sama dengan dosa kepada Allah, al-iqla', berhenti, an-nadamah, menyesal, adamul audah, tidak mengulangi, ditambah dengan yang keempat yaitu at-tahallul. At-tahallul artinya membersihkan kezaliman, memperbaiki kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Jadi dosa kepada Allah syaratnya 3 untuk bertaubat, dan dosa kepada manusia syaratnya 4 ditambah dengan at-tahallul, yaitu memperbaiki kezaliman yang dilakukan. Jamaah rahimakumullah, ar-riswah secara tegas dan jelas merupakan dosa besar yang berkaitan dengan orang lain. Sehingga syarat taubatnya bukan 3, tetapi syarat taubatnya ada 4. Berhenti, menyesal, tidak mengulangi, dan kemudian memperbaiki kezaliman-kezalimannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang penerima suap? Jamaah rahimakumullah, para ulama dengan jelas dan tegas mengatakan, in kana dafi'ur riswah innama dafa'ah liyatawassala biha ila haqqin lahu fayalzum raddu malihi ilaihi. Kalau seandainya
si penerima suap itu menerima suap dari orang yang ingin mempertahankan haknya, dari orang yang ingin menghindari dirinya dari kezaliman. Tentunya sang penerima suap tahu persis bahwa orang itu memang sudah haknya mendapatkan, tapi dia halang-halangi. Tentunya penerima suap itu tahu persis bahwa orang yang memberikan suap itu sebetulnya tidak bersalah, tetapi direkayasa sedemikian rupa, dizolimi sehingga nyaris bersalah. Ketika dia tahu, jamaah rahimakumullah, bahwa dia menerima suap, padahal yang memberinya suap itu ingin mempertahankan haknya, ingin menghindarkan diri dari kezaliman, maka dalam kondisi seperti ini, dia wajib mengembalikan suap yang dia terima. Wajib dia kembalikan suap yang dia terima. Ini adalah syarat taubatnya menjadi taubat yang sah, menjadi taubatan nasuha. Lalu kalau seandainya orang-orang yang memberinya uang itu tidak diketahui lagi, namanya sudah tidak jelas, tempatnya sudah tidak tahu, tidak ada ahli waris yang dia ketahui, dan dia tidak bisa mendeteksi, dan juga dalam jumlah yang tidak sedikit, maka jamaah rahimakumullah, syarat taubatnya, dan ini wajib, syarat taubatnya manakala dia tidak mengetahui di mana ahli warisnya tidak ada, dan lain sebagainya, artinya dia tidak bisa menjangkau orang-orang yang semestinya dia serahkan kembali apa yang telah mereka berikan kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, maka dia bersedekah. Bersedekah sejumlah nilai yang dia yakini itulah yang dia terima. Kalau tidak mampu, maka bersedekahlah dengan jumlah yang maksimal, yang dia mampu. Lalu kemudian, jadikan sedekah itu pahalanya untuk orang-orang yang dia halangi haknya, untuk orang-orang yang dia zalimi, kemudian mereka memberi sesuatu kepada dia. Jadi jamaah rahimakumullah, sedekah ini bukan untuk dia mencari pahala, tapi sedekah ini adalah pahalanya dialirkan untuk orang-orang yang pernah dia zalimi dan halang-halangi hak mereka. Kemudian jamaah rahimakumullah, jika penerima suap ini adalah orang yang menerima suap dari orang yang ingin merampas hak orang lain, dari orang yang ingin menzolimi orang lain, kemudian dia terima pemberian itu, dan dia jadi bagian perampasan hak orang lain, dan dia jadi bagian dari menzolimi orang lain, atau jadi bagian dari tindakan untuk melarikan kewajiban, maka jamaah rahimakumullah, dalam hal ini berbeda dengan kondisi yang pertama. Dalam hal ini semuanya berdosa. Yang menyuap berdosa, yang menerima suap berdosa, bahkan perantara pun berdosa. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam kondisi yang kedua ini, maka fa inna riswata la turaddu ilaihi. Maka uang suap, apapun yang diberikan sebagai suap kepadanya, tidak boleh dikembalikan kepada orang yang menyuap. Nah, ini harus diperhatikan. Kondisi-kondisinya sudah jelas. Kondisi yang kedua ini semuanya melakukan dosa besar. Karena merampas hak orang lain, karena menzalimi orang lain, maka jamaah rahimakumullah, para ulama menegaskan fa innar riswata la turaddu ilaihi. Suap itu tidak boleh dikembalikan kepada penyogok. Lalu kemudian bagaimana jamaah rahimakumullah cara membersihkan atau cara bertaubat dari dosa itu? Kalau seandainya apa yang dia terima tidak boleh dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, caranya adalah an yatakhallasa min ar-rashawa allati la tazalu biyadi
biinfaqiha 'alal fuqara wal masakin au fil masalihil ammah. Yaitu caranya dengan menginfakkannya, menyedekahkannya kepada fakir, miskin, atau dalam bentuk bantuan untuk fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana umum. Kemaslahatan umum dia serahkan. Namun jamaah rahimakumullah, bukan atas nama infak yang pahalanya mengalir untuk penyuap, bukan pula untuk dirinya, tetapi infak ini dengan niatan semoga Allah menerima taubatnya. Jadi infak ini niatnya bukan mendapat pahala atau mengalirkan pahala. Mengalirkan pahala untuk penyuap dan mendapat pahala karena dia sudah infak bagi penerima suap. Bukan. Tetapi infak ini dilakukan untuk ikhtiar agar Allah menerima taubatnya. Ini poin yang paling penting. Ikhtiar dia agar Allah menerima taubatnya. Karena tadi syarat taubat dari dosa kepada manusia ada 4. Nah inilah jamaah rahimakumullah cara bertaubat dari dosa riswah. Jadi kesimpulannya memang ada yang boleh dikembalikan kepada penyuap dan ada yang tidak boleh dikembalikan. Dan dalam kondisi tidak tahu sedangkan suap harus dikembalikan, maka diinfakkan untuk fakir miskin atau kemaslahatan umum dan pahalanya untuk orang yang menyuap. Sedangkan kondisi kedua di mana suap itu dilakukan untuk merampas hak orang lain, untuk menzolimi orang lain, untuk menghindari atau lari dari kewajiban, maka riswah atau suap tidak boleh dikembalikan kepada penyuapnya. Diinfakkan bukan atas nama penyuap, bukan atas nama penerima suap, tetapi infak itu sebagai ikhtiar dan doanya kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang terakhir, bagaimana kalau seandainya seseorang yang tidak lulus dalam ujian kemudian membayar sejumlah uang dan pada akhirnya dia lolos, tidak lulus tapi jadi lolos karena riswah. Sementara orang yang lulus karena diminta riswah dan dia tidak sanggup membayarnya atau tidak mau membayarnya, maka yang lulus menjadi tidak lolos. Dalam kondisi seperti ini, ketika dia ingin bertaubat, maka caranya adalah satu di antara dua. Yang pertama, dalam kondisi orang yang dia zolimi itu belum juga dapat pekerjaan. Maka syarat taubatnya adalah dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia berikan kepada orang yang berhak. Dia berikan pekerjaan itu kepada orang yang dia rampas haknya dengan riswah. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia ingin bertaubat. Dia ingin melepas pekerjaannya. Tapi ternyata orang yang dizoliminya, orang yang dia rebut haknya, sudah memiliki pekerjaan lain. Nah, dalam kondisi seperti ini jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan kalau dia tetap ingin pada pekerjaan itu tidak masalah. Tetapi jamaah rahimakumullah, dia keluarkan sedekah, dia keluarkan infak. Fakir, miskin atau kemaslahatan umum dengan niat pahalanya dialirkan untuk orang yang dia rampas haknya. Pahalanya dialirkan untuk orang yang dia zalimi. Sehingga dia bekerja di tempat yang dituju, sedangkan orang yang berhak di tempat yang dituju tidak lolos, akhirnya dia mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Betapa buruknya riswah. Betapa menghancurkannya riswah. Betapa riswah itu membawa kehinaan bagi suatu bangsa. Jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi di bumi Palestina adalah penjajahan di abad modern. Apapun yang disebut oleh orang di luar sana, bahwa pejuang Palestina adalah teroris, bahwa pejuang Palestina adalah yang bersalah,
karena telah menyebabkan rakyat sipil menjadi korban. Jamaah rahimakumullah. Ini semua adalah retorika para penjajah. Para penjajah menyebut pejuang kemerdekaan Indonesia dengan istilah ekstremis. Para penjajah menyalahkan para pejuang Republik Indonesia yang terus-menerus melawan sehingga jatuh korban pembantaian rakyat-rakyat jelata. Ketika mereka diminta keterangan untuk memberikan informasi siapa pejuang-pejuang dan rakyat menolak, maka kemudian mereka dibantai. Nah, jamaah rahimakumullah. Saya kira orang yang menjunjung tinggi keadilan tidak akan pernah menyalahkan pejuang kemerdekaan tanah air atas pembantaian yang terjadi kepada rakyatnya. Karena mereka berjuang demi kemerdekaan rakyatnya. Dan yang menginginkan agar rakyat menyalahkan pejuangnya itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu bisa jadi penjajah atau bisa jadi pengkhianat perjuangan kemerdekaan. Jamaah rahimakumullah, di akhir kita bacakan suratul Fatihah untuk perjuangan rakyat Palestina yang buminya telah dirampas dan saat ini yang betul-betul masih dikendalikan oleh rakyat Palestina, yang betul-betul masih diduduki oleh rakyat Palestina yang sudah ribuan tahun tinggal di tempat itu. Bahkan tahun 2019 ditemukan sebuah masjid yang berusia 1000 tahun di Palestina. Pada saat Zionisme sedang menghancurkan rumah-rumah di sana dan kemudian sedang mengeruk untuk persiapan pembuatan fondasi, lalu kemudian tersingkaplah susunan batu yang ternyata setelah mereka teliti sendiri berumur 1000 tahun lamanya, dan kemudian jamaah rahimakumullah mereka pastikan itu adalah fondasi sebuah masjid karena ketika melihat bentuk fondasi itu maka ada mihrab yang mengarah ke Makkah Al-Mukarramah. Jamaah rahimakumullah, batu-batu pun sudah membuktikan bahwa bumi Palestina adalah milik rakyat Palestina sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi jamaah rahimakumullah, karena menyebarnya riswah, karena merajalelanya riswah, maka akhirnya tanah dan bumi Palestina saat ini yang dinikmati oleh pemiliknya yang sesungguhnya jumlahnya hanya 3%. Sedangkan 97% sudah dirampas, sudah dikuasai, sudah dirampok, dan sudah dijajah oleh Zionisme Israel. Jamaah rahimakumullah. Karena itu mari sama-sama kita buktikan simpati kita kepada perjuangan untuk meraih kemerdekaan rakyat Palestina dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi mereka kemenangan. Dan jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin membantu, silahkan bantu. Salurkan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan yang kita percaya. Dan waktunya saat ini adalah mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan kita. Mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Baginda Nabi Muhammad bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan apa yang menimpa umat Islam, maka orang itu bukan termasuk golongan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka kalimatayil haqqi wad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahhid sufufahum wasaddid ramyahum biquwwatika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farrik jam'ahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya Rabbal alamin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم حرر الأقصى من أدناس اليهود والصهاينة. اللهم احفظ أطفال فلسطين. اللهم احفظ نساء فلسطين. اللهم احفظ رجال فلسطين. اللهم حرر أرض فلسطين المباركة يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم أعلي درجات شهدائهم يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.